Pemilihan presiden masih 2 tahun lagi. 3 partai politik telah membangun koalisi. Kesepakatan yang dibangun jauh-jauh hari ditengarai jadi strategi untuk menjaring calon yang diusung nanti. Sebagian partai masih menimbang dengan hati-hati, menunggu langkah pemenang pemilu yang menjadi kunci. Apapun peta koalisi dan calon yang diusung nanti diharapkan tidak lagi membuat keterbelaan dan polarisasi. Lantas akan seperti apa peta koalisi pada pemilu 2024? Inilah Satu Meja The Forum, koalisi dan saling intip kandidat. Tentunya kita akan bekerja sama ke depan untuk mengawal agenda-agenda politik ke depan, termasuk dalam pemilu nanti di 2024. Nasdem akan melaksanakan rapat kerja nasional, mengusulkan calon kepada ketua umum, 3 bahkan bisa sampai 4 calon presiden. Untuk nanti ketua umum memilih 1 calon presiden dan membangun koalisi capres sesuai persyaratan presidensial threshold yang ada di Undang-Undang Pemilihan Umum. Politik mulai menghangat, sempat muncul wacana penundaan pemilu. Namun kini ramai soal koalisi antar partai politik. Aktor politiknya adalah anggota kabinet dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Ada apa di balik koalisi 3 partai politik itu? Koalisi dan saling intip kandidat adalah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Di sebelah kanan saya adalah politisi Partai Golkar, Maman Abdurrahman. Ya, malam. Lalu kemudian ada Wakil Sekjen Nasdem, Hermawi Taslim. Malam, Bang Hermawi. Dan kemudian ada juga politisi Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Malam, Pak Mardani. Lalu kemudian melalui sambungan Zoom ada Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Bung Burhan. Malam, Mas Budiman. Oke, baik. Saya ke Maman dulu ya. Ini apa yang terjadi ya? Publik masih ingat ketika beberapa bulan lalu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta penundaan pemilu. Nah, sekarang membangun koalisi, koalisi Indonesia Bersatu bersama P3 dan PAN meskipun pilpresnya masih sekitar 1,5 tahun lagi. Apa yang terjadi? Mas, saya izin buka. Buka. Masker ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Malam. Makasih banyak, Mas. Pertama kan begini ya, kalau tadi merujuk pertanyaan dari Mas Budiman, kemarin baru habis bicara perpanjangan. Ya bagi saya itu kan adalah bagian dari sebuah proses usulan dan menyerap aspirasi yang memang ada di publik. Namun pada saat proses usulan dan penyerapan aspirasi di publik itu ternyata banyak juga sebagian pihak yang memang mungkin menganggap tidak menyetujui, saya pikir kita sebagai partai politik harus bisa menerima realitas politik ya? Politik ya, artinya kan katakan partai itu kan tidak hanya bisa berdiri sendiri. Karena memang ada aspirasi, ada banyak masukan dan saran, ya akhirnya mau nggak mau kita harus menerima aspirasi. Mengkoreksi ya? Iya. Oke, baik. Begini, posisi Partai Golkar kemarin itu memang pada posisi yang memang menyerap aspirasi yang ada pada publik yang disampaikan kepada partai. Menyerap aspirasi, Artinya pada saat misalnya waktu itu ada juga sebagian pihak yang memang lebih condong untuk tetap pemilu 2024, ya kita juga harus menghormati itu. Oke, baik. Tapi gini, coba persisnya apa sih yang dikatakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto soal penundaan pemilu, mungkin bisa diputar. Dan Zulkifli Hasan ya. Minta berkelanjutan dan juga minta perpanjangan akan kami bicarakan dengan para pemimpin partai politik yang lain. Sebagai pertimbangan itu dan juga masukan-masukan dari masyarakat berbagai kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur. Oke, Bung Maman.
Pak Airlangga mewakili Golkar dan Zulkifli Hasan mewakili PAN setuju pemilu kemudian ditunda, sekarang berkoalisi meskipun ditambah P3. Apa, sakit hati atau gimana sebetulnya ini? Nggak ada, Mas. Biasa aja. Ini kan bagian dari sebuah proses dinamika politik yang saya pikir wajar-wajar saja karena bagian dari sebuah proses ya. Karena pada saat beberapa waktu yang lalu kan isu yang kencang kan memang ada usulan perpanjangan, ada usulan tetap di 2024. Ya kami sebagai partai politik ya tentunya harus merespon dong usulan-usulan tersebut. Oke. Ya bahwasanya usulan-usulan tersebut perlu kita komunikasikan dengan semua Tapi ini pihak. bukan koalisi menunda pemilu kan ini? Ya udah kan memang sudah diputuskan, Mas. Oh, udah. Ketok. Jadi saya pikir Kita narasi mengkonfirmasi ulang, menambah keyakinan. enggak lah. Saya rasa di dalam era demokrasi hal-hal yang wajar saja, Mas. Sah-sah saja kalau memang ada masukan, saran dari publik kayak begitu. Sebagian besar ada yang menginginkan ini, sebagian besar ada yang menginginkan itu. Jadi saya pikir itu bagian dari sebuah proses dinamika. Oke. Namun pada akhirnya rujukan kita adalah aturan main. Aturan main. Nah, aturan mainnya sudah ditetapkan. Yuk kita main di 14 Februari 2024. Februari 2024. Oke. Saya pikir ya itu menjadi constraint batasan kita. Ya. Bahwa 14 Februari 2024 ya semua partai harus siap-siap berkontestasi untuk mempertontonkan hal-hal yang konstruktif Oke, di baik. publik. Baik, Bung Maman. Saya ke Bung Hermawi Taslim, ya Wakil Sekjen Nasdem. Ini Golkar, PPP, PAN sudah membangun koalisi Indonesia Bersatu. Nasdem akan kemana nih? Ya, jadi apa yang sekarang berkembang menurut saya itu malah bagian dari hal yang sangat positif dari kehidupan politik kita. Itu tanda-tanda bahwa polarisasi seperti 2019 kemarin mungkin tidak ada atau minimal berkurang. Oke. Kebersamaan tiga partai politik itu juga kami baca sebagai bagian dari dinamika politik yang juga belum final. Belum final ya, bisa cerai juga ya? Bisa macam-macam. Bisa bergabung juga termasuk Nasdem? Bisa macam-macam. Semua ke depan itu bisa terjadi. Tetapi Termasuk Nasdem bergabung? Kalau termasuk Nasdem berpikiran sejenis itu dengan konstelasi yang berbeda. Oh, jadi bangun poros baru? Jadi kalau Nasdem sekarang sedang berkonsentrasi menyiapkan sebuah forum yang betul-betul bottom up dari bawah untuk menjaring sejumlah nama yang mudah-mudahan nanti pertengahan Juni. Tapi Nasdem kan nggak bisa sendirian, Bang? Ya betul, justru karena tidak bisa sendirian maka kita mengatur mekanismenya. Kita mengumpulkan beberapa calon yang terkristal sebagai bagian dari aspirasi, lalu nanti kita akan titipkan kepada Ketua Umum sebagai mandataris Kongres. Beliau nanti akan melihat momentum, akan melakukan lobby, karena kita tidak mau sendiri, kita tidak mau melakukan apa yang pernah dialami oleh partai lain. Oke, artinya gini Bang Taslim kan cukup dekat dengan Bang Surya Paloh ya. Arah ini Nasdem akan bergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu tiga partai atau membangun poros politik sendiri? Komunikasi terus berlangsung. Nasdem bisa bergabung dengan siapa saja sepanjang cita-cita kebersamaan membangun keindonesiaan yang plural, yang majemuk, yang setia kepada Pancasila, itu yang lebih penting. Cocok lah dengan Golkar kalau gitu kan? Jadi kalau misalnya saya katakan dulu Pak Surya mengatakan begini, kemenangan Nasdem itu penting, tapi keutuhan bangsa ini lebih penting. Oh, jadi cocok lah. Jadi kami tidak akan terpengaruh kepada dinamika yang sementara ini, tetapi orang-orang Nasdem ini sedang melakukan berbagai cara komunikasi, berbagai sudut pandang untuk melakukan evaluasi mengambil keputusan pada Juni yang akan datang. Juni, oke kita tunggu Juni. Bung Mardhani Alisera, KS. Yang Bung Mardhani baca dengan munculnya tiga partai bergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu apa? Sebetulnya bagus buat demokrasi, koalisi dini. Karena kita nanti keluar dari jebakan figur. Maman dan tim 20% lebih. 25,7 ya? Ya, catatan saya nggak langsung ngumumin capres-cawapresnya. Sayang. Padahal kalau udah ada itu jauh lebih sehat. Belum sepakat kali. Ya, mudah-mudahan segera. Nah, karena dengan adanya koalisi dini, nanti orang mulai masuk kepada apa programnya,
apa visinya, mana track recordnya, kontestasi karya dan gagasan, gitu. Bung Mardhani, itu bukan koalisi dalam koalisi ya? Karena kan Pak Airlangga, Pak Suharto itu kan bagian dari koalisinya pemerintahan Presiden Jokowi kan? Itu yang jadi catatan, termasuk beberapa pengamat saya juga menilai, apalagi ketika Pak Jokowi bilang jangan pikirin lain-lain dulu, para menteri khususnya. Kerja. Sebetulnya monggo saja, itu Golkar teman-teman bagus. Tinggal mungkin para menterinya memang harus ikut kepada arahan Presiden sebagai yang mengangkat menteri gitu. Tapi Bang Mardhani baca ini koalisi dalam koalisi ya? Saya bacanya mereka bilang karena kita satu koalisi menjadi lebih mudah. Ya, kalau lompat ke PKS katakan kita kan oposisi gitu kan, atau ke ya PAN kan di luar juga. PAN kan udah masuk kalau. Oh masuk ya? Setahu saya nanti tanya sama Bang Zul ya gitu. Setahu saya gitu. Masuk di mana? Kalau Maman penjelasannya 3 itu merasa sebagai pelanjut dari kebijakan pembangunannya Pak Jokowi. Itu yang saya baca. Kalau saya salah koreksi. Jadi wajar saja. Catatannya kalau buat saya jangan sampai ngeganggu program 5 tahun Pak Jokowi yang memang sekarang ini agak berat. Karena pandemi kita mundurnya 2 tahun dan Tapi bukan lebih. berarti ini sinyal bakal meninggalkan koalisi pemerintahan Presiden Jokowi ya? Enggak ya? Enggak. Bisa 2 sisi mata uang ya, 2 sisi mata uang. Karena kan selalu ada lemdak ya, 2 tahun menjelang itu presiden yang lama, presiden existing akan ditinggalkan. Kalau buat saya, kita kesampingkan itu. Amanahnya adalah sampai tuntas 20 Oktober. Oke, Pak, sampai tuntas pada 20 Oktober 2020. Betul nggak sih meninggalkan presiden? Jadi gini Mas, sebetulnya sama sekali, jadi gini, saya nambahkan tadi ya, ini kan harus ada sebuah evaluasi proses berpolitik di negara kita. Yang selama ini cenderung kalau kita membangun sebuah koalisi itu H-1 hari, H-2 hari menjelang pendaftaran. Kita mengevaluasi proses-proses yang terjadi kemarin. Awal. Artinya apa? Kita mencoba melemparkan sebuah ide besar. Yuk kita mulai yuk guyup, membangun komunikasi, koalisi, satukan frekuensi dulu deh. Bicara capres, cawapres nanti dululah. Gitu. Nah, kebetulan memang karena memang P3, Golkar dan PAN juga sudah memutuskan kan bergabung dengan pemerintah, terlepas dari bahwa ukuran mendukung pemerintah kan tidak perlu harus di dalam atau di luar, Mas. Tapi secara politik yang kita pahami bahwa PAN sudah ikut mensupport. Nah, kita kesepakatan pertama minimal komunikasi politik yang dibangun oleh 3 partai ini kita berkomitmen dulu bahwa masa pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini harus kita support secara penuh. Itu komitmen pertama. Ya? Karena kita paham bahwa di ujung-ujung ini banyak sekali dinamika politik yang akan terjadi ke depan. Jadi minimal pertama 3 partai ini sudah membarier bahwa pemerintah ini harus kita amankan, harus sampai kita 20 Oktober. Sampai 20 Oktober. Nah, bahwa di satu sisi positioning kami Golkar, PAN dan P3 juga punya kepentingan untuk mempersiapkan kontestasi 2024, yaitulah bagian hal yang berbeda lagi. Nah, sampai hari ini kami ingin tegaskan belum ada pembahasan masalah capres-cawapres. Belum ada, tapi Golkar kan udah Airlangga Hartarto kan? Ya, kalau itu kan internal kami. Bahwasanya posisi Partai Golkar mendukung Pak Airlangga, betul. Itu sudah diputuskan. Tetapi harus ingat, pada saat kita bersepakat untuk bersama-sama, kita tidak bisa lagi berdiri sendiri, Mas. Kita harus memikirkan PAN, kita harus memikirkan P3. Itulah komitmen kebersamaan Partai Golkar. Jadi bisa goyang lah kira-kira gitu. Ya, artinya nanti kita lihat pembicaraan lebih lanjut. Baik, saya akan tanya ke Burhanuddin Muhtadi ya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Ini pemilu masih dia 1,5 sampai 2 tahun lagi, tapi kemudian Golkar, PPP dan PAN sudah membangun koalisi. Gimana Bung Burhan melihat fenomena politik kontemporer? Tapi analisanya setelah jeda berikut ini ya, Mas Burhan ya.